Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat, Bu. Iya, Ibu doakan dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Eh, Baik, sebelum lanjut ke materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya diberi kelancaran dalam pelajaran hari ini. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Hari ini hadir semua? Ada Amel. Iya, Sepertinya ada semua, berenam Bu. ya. Ya, alhamdulillah hadir semua. Kelas ini memang selalu hadir semua ya. Pertahankan. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam materi baru ya. Ibu bacakan KD-nya terlebih dahulu. KD 3.4 yaitu menelaah struktur dan kebahasaan teks narasi atau cerita imajinasi yang dibaca dan didengar. Kemudian KD 4.4 yaitu menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita imajinasi secara lisan dan tulis dengan memperlihatkan struktur penggunaan bahasa atau aspek lisan. Ya, jadi hari ini kita akan belajar tentang struktur dan kebahasaan dari teks narasi. Materinya masih sama dengan minggu lalu. Jika minggu lalu kita sudah belajar tentang unsur, sekarang kita akan masuk ke dalam struktur dan kebahasaannya. Oke, sekarang Ibu akan membagikan link video ya. Ya, itu linknya sudah Ibu bagikan. Silakan nanti kalian bisa menyimak dan silakan buat peta konsep atau ringkasan yang menurut kalian mudah dan mudah dibuat atau mudah dipahami kalian. Ibu beri waktu 10 menit, cukup ya, untuk menyimak dan meringkas. Halo? Cukup, Bu. Oke, kalau cukup, silakan kalian bisa menyimak terlebih dahulu. Baik, Bu Helmi. Oke, waktu sudah menunjukkan pukul 10 menit lebih sedikit ya. Jadi, Ibu harap kalian sudah selesai semuanya dan kalian juga tidak lupa meringkas serta atau membuat peta konsep karena materinya ada di dalam video tersebut. Nah, sekarang Ibu minta tolong untuk Mas Yusrin, silakan bagikan layarnya. Ya, terima kasih. Ya, jadi tadi sekilas saja ini ada teks narasi atau cerita imajinasi. Selanjutnya, Mas. Jadi teks narasi itu slide selanjutnya ya. Teks narasi itu sama dengan cerita imajinasi yang berarti salah satu jenis teks yang memaparkan rangkaian kejadian unik dan menghibur hasil dari imajinasi atau perpaduan antara fakta dan imajinasi dari sang penulis. Jadi teks narasi itu pasti ada strukturnya ya. Selanjutnya Mas. Nah, strukturnya itu ada apa aja sih? Ada berapa? Ada yang tahu? Sudah kelihatan ternyata. Nggak apa-apa Mas ya, nggak apa-apa. Langsung saja. Struktur dari teks narasi ini ada 3 ya, ada orientasi, komplikasi, dan resolusi. Untuk orientasi sendiri itu bisa dikatakan sebagai pembuka cerita atau pengenalan tokoh, pengenalan latar, atau pengenalan konflik ya. Jadi seperti yang kita lihat dalam contoh ketika kita membaca teks narasi ya, itu seperti di sebuah desa tinggallah janda paruh baya sendiri tanpa anak, itu termasuk salah satu jenis contoh ya. Ini Ibu ngarang ya, jadi asal, tapi itu bisa menjadi salah satu contoh dari orientasi. Untuk
setiap cerita itu tentunya mempunyai masalah ya. Nah, masalah ini disebut dengan komplikasi. Komplikasi ini nanti masalah itu lama-lama akan memuncak dan biasanya pada komplikasi ini didatangkan atau dihadirkan tokoh baru. Tokoh baru ini gunanya untuk mendukung cerita tersebut supaya terlihat hidup ya. Selain itu terkadang ada perubahan zaman atau lintas zaman ya. Jadi ada misal 10 tahun yang lalu atau 2 tahun kemudian itu termasuk ke dalam komplikasi. Selanjutnya ada resolusi. Nah, resolusi ini biasanya ada amanat ya. Jadi resolusi itu merupakan penyelesaian dari komplikasi tersebut, dari masalah tersebut, penurunan masalah, dan diharapkan setiap cerita itu atau teks narasi itu mempunyai amanat. Itu merupakan suatu yang diunggulkan ya dalam cerita narasi, harus ada amanatnya. Selanjutnya, Mas. Nah, untuk selanjutnya ada struktur kebahasaan. Tapi sebelumnya, apakah kalian sudah paham tentang dari strukturnya yang tadi? Cukup paham, Bu. Oke. Oh, ini salah ya. Ini harusnya kaidah kebahasaan. Tapi tidak apa-apa, akan Ibu jelaskan. Jadi dari kaidah kebahasaan itu ada 4. Ada kata kiasan atau metafora, ada kata kerja. Nah, kata kiasan ini merupakan salah satu jenis majas yang berarti tidak menggunakan makna yang sebenarnya. Seperti tulang punggung, anak emas, meja hijau itu metafora ya. Selanjutnya ada kata kerja transitif, kata kerja transitif dan intransitif. Nah, kata kerja transitif ini merupakan kata kerja yang diikuti oleh objek dan dapat dipasifkan. Contohnya seperti saya makan sebuah apel. Nah, dipasifkan bisa menjadi apel dimakan oleh saya. Sedangkan intransitif, ada yang tahu apa itu kata kerja intransitif? Halo, ada yang tahu? Izin menjawab, Bu. Oh ya, silakan Mbak Safina ya. Iya. Jadi kata kerja transitif atau intransitif? Intran, ya intran. Intransitif, Mbak. Jadi, kata kerja intransitif itu adalah kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Seperti itu, Bu. Oh iya, betul sekali. Jadi kebalikan dari transitif ya. Nah, contoh dari kata kerja intransitif ini dia menangis atau dia terjatuh. Selanjutnya, Mas Reza. Nah, kaidah kebahasaan yang ketiga ada kata penghubung penanda urutan waktu. Contohnya seperti pertama-tama, selanjutnya, lalu, akhirnya, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada kata benda, sifat, frasa, atau klausa. Kata ini disesuaikan dengan topik yang dinarasikan, dan Ibu yakin kalian sudah paham tentang kata benda, kata sifat, frasa, atau klausa ya. Oke, sampai di sini sudah paham? Paham, Bu. Oke, bagus. Kalau sudah paham, supaya lebih paham lagi, lebih jelas, sekarang Ibu akan, memberikan tugas. Silakan ketua kelas atau salah satu membentuk kelompok, 3 kelompok saja. Nanti kelompoknya bebas atau dibuat sendiri atau dibuat kelompok, maksudnya ketua kelas. Kemudian Ibu akan membagikan 3 bacaan teks narasi yang berbeda. Silakan nanti kalian bisa mencari struktur dan kebahasaannya. Bisa dimulai ya. Ini naskahnya sudah Ibu kirimkan di grup WhatsApp kelas. Baik, Bu. Sudah jelas atau ada yang ingin ditanyakan?
Untuk pengumpulannya terakhir kapan ya, Bu? Oh, itu nanti kita presentasikan ya. Jadi diusahakan hari ini selesai. Jika tidak selesai, nanti minggu depan dipresentasikan. Nanti Ibu beri waktu 15 sampai 20 menit cukup ya, karena naskahnya tidak terlalu panjang. Insya Allah Silakan, cukup. ya, silakan langsung dikerjakan saja. Share screen-nya cukup, Mas. Terima kasih ya. Oke, anak-anak sekarang sudah 20 menit lebih ya. Kira-kira sudah selesai? Belum, Bu. Sudah Aduh, gimana sih? Belum selesai, ini tuh udah lama ya. Ya, Ya Bu, udah nggak belum. apa-apa. Iya, itu kalian pasti pengen ini ya, pengen minggu depan aja presentasinya. Iya, Bu. Minggu depan aja ya. Iya, Bu. Ya, oke. Karena kita melihat jamnya sudah bentar lagi istirahat ya ini ya, jam istirahat. Jadi presentasinya minggu depan saja dan diusahakan hari ini tugasnya selesai. Silahkan dikumpulkan di WhatsApp group. Dan ini PR ya, yang ini kan tugas tadi ya di sekolah, mohon maaf, di kelas. Jadi tugas PR-nya itu adalah silakan kalian mencoba membuat teks narasi bebas sesuai imajinasi kalian. Ibu tidak membatasi ya. Itu minggu depan juga. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Cukup. Cukup, Bu. Oke, udah paham ya berarti? Insya Allah Kalau paham. begitu akan Ibu tutup. Ya, semoga paham dan jelas. Kalau begitu akan Ibu tutup, tapi sebelum Ibu tutup, kesimpulan pada hari ini adalah kita membahas tentang struktur dan kebahasaan teks narasi. Nah, strukturnya itu ada 3, yaitu orientasi, komplikasi, dan resolusi. Dan dari kebahasaannya itu ada 4, ada menggunakan kata kiasan, menggunakan kata kerja, dan menggunakan kata benda, kata sifat, frasa atau klausa, dan yang terakhir menggunakan kata penghubung penanda urutan waktu. Tadi tugasnya sudah jelas, maka akan Ibu akhiri saja. Ibu tahu kalian sudah lelah ya. Kalau begitu, terima kasih atas partisipasinya kalian dan semangatnya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Helmi. Ya, sama-sama.